Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sebelumnya selamat datang di Ahmad Faisal Channel ya. Saya ucapkan terima kasih. Dan kali ini saya akan membahas matematika kelas 5 dengan pembahasan materi perkalian berbagai bentuk pecahan. Oke, langsung saja saya bahas contoh-contohnya perkalian berbagai bentuk pecahan. Contoh yang pertama 0,12 dikali 3/4. Nah, dalam menyelesaikan soal berbagai bentuk pecahan, pada dasarnya itu sama dengan materi perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran atau perkalian desimal. Ya, karena di sini saya menggunakan cara pecahan biasa. Jadi semua pecahan saya ubah terlebih dahulu ke dalam pecahan biasa ya, agar mudah karena saya lebih nyaman menggunakan cara pecahan biasa. Nah, pada soal nomor pertama 0,12 itu ya dikali 3/4. 0,12 merupakan pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, pecahan biasanya 12/100. Nah, ini pun kalian harus paham dengan perubahan-perubahan bentuk-bentuk pecahan ya. Kalau kalian tidak paham atau lupa dengan perubahan berbagai bentuk pecahan, akan menyulitkan kalian dalam mengerjakan soal-soalnya ya. Nah, setelah kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasanya 12/100 dikali 3/4. Oke, dasarnya adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, maka di sini 12 kita langsung kalikan saja dengan angka 3. 100 dikalikan angka 4. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Kemudian kita kalikan 12 kali 3 hasilnya 36. 100 bagi 4 hasilnya adalah 400. Nah, maka hasil perkalian pecahan tersebut adalah 36/400. Nah, 36/400 ini ya kita cari bentuk sederhananya ya, karena bisa disederhanakan 36 dan 400 ini dengan cara mencari nilai FPB-nya ya, 36 dan 400. Saya yakin kalian sudah bisa mencari nilai FPB dengan cara sengkedan ya. Kalian perhatikan 36 bagi 2 hasilnya 18, 400 bagi 2 hasilnya 200. Angka 2 kita beri lingkaran, kita tandai untuk nilai FPB-nya ya. Karena 36 dan 400 kedua bilangan tersebut bisa dibagi angka 2. Selanjutnya kita bagi lagi dengan angka 2. 18 bagi 2 hasilnya adalah 9, 200 bagi 2 hasilnya adalah 100. Nah, angka 2 berikutnya kita beri lingkaran juga karena 18 dan 200 kedua angka tersebut bisa dibagi angka 2. Kemudian kita bagi lagi dengan angka 3. 9 bagi 3 hasilnya 3, 100 bagi 3 nggak bisa, kita tulis saja angka 100. Dan angka 3 yang berwarna merah jangan kalian beri lingkaran ya, karena salah satu angkanya yaitu 100 tidak bisa dibagi angka 3. Dan kita lanjut bagi 3, 3 bagi 3 1, 100 bagi 3 tidak bisa, kita tulis saja 100. Nah, karena sudah menjadi salah satunya sudah ada yang menjadi angka 1, maka kita cukupkan untuk mencari nilai FPB. Nah, nilai FPB-nya itu yang kita beri lingkaran merah ya. Jadi 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Maka nilai FPB-nya adalah 4. Dan 36/400 ini kedua angka tersebut sama-sama kita bagi angka 4. 36 bagi 4 hasilnya adalah 9/400 bagi 4 hasilnya adalah 100. Nah, ini hasil akhirnya adalah 9/100. Atau jika kalian ingin merubah 9/100 menjadi bilangan desimal juga tidak masalah ya, yaitu 0,09, ataupun kalian bisa merubah 9/100 ini menjadi persen. Itu juga tidak masalah, hasilnya 9%. Ya, ini tidak masalah ya, karena jawabannya pun pasti betul ya, apapun jawabannya ya itu hasilnya betul jika kalian perhitungannya pun tidak ada yang salah ya. Nah, kalau ini kita masih menggunakan cara dasarnya ya, langsung kita kalikan ya, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi awalnya kita kalikan dulu, baru akhirnya kita sederhanakan. Ya, atau kalian boleh menggunakan kita sederhanakan terlebih dahulu bilangan-bilangannya, baru kita kalikan ya. Seperti misalkan
kita 12 dan 4. Nah, ini bisa kita sederhanakan 12 dan 4 ini ya dengan pasangan, atau boleh juga dengan 12 dan 100. Ini juga bisa kita sederhanakan ya. Karena kalau dalam perkalian itu fleksibel ya. Fleksibel boleh bersilangan pasangannya ya, bersilangan. Nah, 12 dan 100 ini ya, kita ambil saja 12 dan 100 ini kita sederhanakan dengan cara mencari FPB. Nah, dengan FPB-nya bisa kalian lihat sendiri pada video ini ya. 12 bagi 2 6, 100 bagi 2 itu 50, kemudian 2 itu kita beri lingkaran. Kemudian 6 bagi 2 itu 3, 50 bagi 2 25. Kemudian 2 yang berwarna merah lagi kita beri lingkaran lagi, karena 6 dan 50 keduanya bisa dibagi angka 2. Kemudian kita lanjutkan 3 bagi 3 1, 25 bagi 3 tidak bisa, kita tulis saja angka 25. Nah, ini saya rasa sudah cukup karena salah satu bilangan sudah ada yang menjadi angka 1, maka nilai FEB-nya adalah 2 kali 2, hasilnya adalah 4. Maka sederhana dari 12 per 100 ini bisa kita sederhanakan sama-sama dengan kita bagi angka 4 ya. Jadi 12 bagi 4. Nah, ini kita coret dulu ya. Nah, seperti ini kita coret. Nah, 12 bagi 4 itu hasilnya 3, kemudian 100 bagi 4 itu hasilnya 25. Jadi pecahan sederhana dari 12 per 100 adalah 3 per 25. Nah, setelah kita sederhanakan, kita kalikan dengan 3 per 4. 3 kali 3 hasilnya, nah ini baru kita kalikan ya, pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 3 kali 3 hasilnya adalah 9, 25 kali 4 adalah 100. Maka hasil perkaliannya adalah 9 per 100. Nah, ini juga sama, boleh kalian ubah ke dalam bentuk desimal 0,09 atau kalian ubah ke dalam bentuk persen 9%. Nah, karena kebetulan angka penyebutnya itu 100, jadi bisa kalian ubah ke dalam desimal ataupun persen. Nah, ini terserah kalian ingin menggunakan cara yang mana. Kalian kalikan dulu boleh, baru disederhanakan, atau kalian sederhanakan dulu baru kalian kalikan. Nah, seperti itu. Hasilnya pun sama ya. Lebih enak yang mana itu terserah kalian ya. Saya hanya memberikan penjelasan atau memberikan cara agar kalian mudah dalam mengerjakan soal-soal. Kemudian contoh yang kedua adalah 16% dikali 21 per 2, yaitu cara penyelesaiannya seperti yang saya sudah sebutkan di awal, yaitu saya mengubah pecahan-pecahan tersebut menjadi pecahan biasa. 16% bentuk pecahan biasanya adalah 16 per 100. Sedangkan 21 per 2 pecahan biasanya, nah mudah-mudahan kalian ingat ya cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, itu 5 per 2 ya. 21 per 2 itu pecahan biasanya adalah 5 per 2. Nah, karena sudah bentuknya berupa pecahan biasa, langsung saja kita kalikan ya. Boleh kita kalikan langsung pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 16 kali 5 hasilnya 80. 100 dikali 2 hasilnya adalah 200. Maka hasil perkalian dari pecahan biasa tersebut adalah 80 per 200. Nah, hasilnya 80 per 200. Ini kita bisa sederhanakan ya dengan cara mencari nilai FPB. Nah, saya rasa kalian sudah paham semua dengan cara mencari nilai FPB sengkedan ya. Nah, 80 bagi 2, 40, 200 bagi 2, 100, angka 2-nya kita beri lingkaran merah. Ya, kemudian 40 bagi 2 hasilnya 20, 100 bagi 2 hasilnya adalah 50. Nah, sama juga angka 2, berikutnya kita beri tanda lingkaran karena kedua angkanya sama-sama bisa dibagi angka 2. Kemudian kita lanjutkan, kita bagi lagi dengan angka 2, yaitu 20 bagi 2 hasilnya 10, 50 bagi 2 hasilnya 25. Nah, angka 2 yang berikutnya kita beri lingkaran juga agar memudahkan mencari nilai FPB. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita bagi angka 2, 10 bagi 25, 25 bagi 2 tidak bisa, kita langsung saja tulis 25. Nah, angka 2 yang berikutnya jangan kalian beri lingkaran ya, karena salah satu angkanya tidak bisa dibagi angka 2. Nah, berikutnya
kita bagi angka 5, 5 bagi 5 itu 1, 25 bagi 5 hasilnya adalah 5. Nah, angka 5 yang berwarna merah kalian beri lingkaran, karena angka 5 dan 25 bisa dibagi angka 5. Nah, karena sudah ada yang menjadi angka 1, maka nilai FEB-nya sudah bisa kita temukan, yaitu yang sudah kita beri tanda, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 5. Maka hasilnya adalah 40. Jadi bentuk sederhana dari 80 dan per 200 sama-sama kita bagi 40. 80 bagi 20 hasilnya 2, 200 bagi 40 hasilnya adalah 5. Jadi hasil akhir dari 16% dikali 2 1/2 adalah 2/5. Ya, seperti itu. Atau kalian mau ubah bentuknya menjadi desimal, silakan. Atau kalian mau ubah bentuknya menjadi bentuk persen juga silakan ya, asalkan kalian paham dengan perubahan-perubahan pecahan. Nah, kalau yang ini tadi kita caranya kita kalikan dulu baru kita sederhanakan ya. Nah, kalau misalkan kita sederhanakan terlebih dahulu baru kalikan, nah seperti ini caranya. Nah, tadi kita sederhanakan ya. Jadi kita pasangkan pembilan dengan penyebutnya ya, seperti misalkan 16 dengan 2 pembilan dengan penyebutnya itu boleh menyilang ataupun boleh atas sama bawah ya. Atau boleh juga 16 sama 100 kita pasangkan, kita sederhanakan juga boleh. Atau 5 sama 100, ini juga boleh, karena 5 dan 100 bisa kita sederhanakan. Jika 5 sama 2 kita pasangkan, ini tidak bisa ya. Sebenarnya bisa, cuma karena 5/2 jika kita pasangkan itu tidak ada nilai FEB-nya ya. Jadi yang ada nilai FEB-nya itu pasangannya 16 dengan 2, 16 dengan 100 atau 5 dengan 100, yaitu ada nilai FEB-nya. Kalau kalian pasangkan 5 dengan 2, itu tidak ada nilai FEB-nya. Ya, jadi kalian tidak usah pasangkan 5 dan 2. Nah, kita pasangkan saja untuk mencari nilai FEB-nya, yaitu 16 sama 2 ya. Ini kita menggunakan cara coret. Sebenarnya pada dasarnya cara coret itu sama dengan menyederhanakan pecahan ya, sama-sama mencari nilai FEB. Kita pasangkan saja 16 sama 2 ya. Kita cari nilai FEB-nya 16 sama 2. 16 bagi 28, 2 bagi 2 hasilnya 1. Nah, kita beri lingkaran. Maka nilai FEB-nya adalah 2. Maka 16 dan 2 ini, kedua bilangan tersebut sama-sama kita bagi angka 2. Ya, seperti ini. Kemudian kita coret. Karena sudah kita bagi dengan angka 2 ya. Begitu juga angka 2-nya. Kita coret dulu. Kemudian kita pasangkan lagi 5 dan 100-nya, kita pasangkan dengan kita cari nilai FEB-nya 5 dan 100, langsung kita bagi 5, 5 bagi 5 1, 100 bagi 5 20, maka 5 ini kita beri lingkaran. Nah, FEB-nya adalah 5 ya. FEB-nya 5, jadi 5 dan 100 ini sama-sama kita bagi 5. Nah, kemudian kita coret 5-nya dan 100-nya ya. Nah, karena sudah kita coret semua ya, maka kita langsung bagi saja sesuai dengan nilai FEB-nya yang sudah kita cari masing-masing ya. 16 bagi 2 hasilnya adalah 8, 100 bagi 5 hasilnya adalah 20, jadi 8/20. Dikali 5 bagi 5 tadi 1 per 2 bagi 2 hasilnya 1. Nah, semua bilangan yang dikalikan angka 1 hasilnya sama ya, seperti 8/20 dikali 1/1 ya, hasilnya sama 8/20. Nah, karena hasilnya 8/20, 8/20 ini kita sederhanakan lagi ya, karena 8/20 ini bisa kita sederhanakan lagi. Kita cari nilai FEB-nya 8 dan 20 dengan cara dibagi angka 2. 8 bagi 2 4, 20 bagi 2 hasilnya 10. Kali beri lingkaran angka 2-nya. Kemudian kita bagi lagi dengan angka 2, 4 bagi 2 itu 2, 10 bagi 2 hasilnya 5. Nah, kalau angka 2 ini kita beri lingkaran lagi ya, karena 4 dan 10 sama-sama bisa dibagi angka 2. Kemudian kita lanjut lagi, kita bagi 2, 2 bagi 2 1, 5 bagi 2 tidak bisa, kita tulis saja angka 5. Nah, karena sudah ada yang salah satunya menjadi angka 1, maka nilai FEB-nya adalah yang kita beri tanda, yaitu 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Maka 8/20 ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama kita bagi 4.
Maka hasilnya adalah 8 bagi 4 itu 2, 20 bagi 4 hasilnya adalah 5. Jadi sederhana dari 8 per 20 adalah 2 per 5. Maka hasil akhir dari 16% dikali 21 per 2 adalah 2 per 5. Ya, 2 per 5 ini sudah hasil akhir. Jika kalian mau ubah ke dalam bentuk desimal silakan, ke dalam bentuk persen juga silakan, asalkan kalian paham dengan perubahan bentuk pecahannya ya. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga. 1, 2 per 3 dikali 0,4. Nah, ini juga kita ubah keduanya ke dalam bentuk pecahan biasa. 1, 2 per 3 bentuk pecahan biasanya adalah 5 per 3. Dikali 0,4 hasilnya adalah 4 per 10 bentuk pecahannya. Nah, karena keduanya sudah bentuk pecahan biasa, kita langsung kalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, maka 5 kali 4 itu hasilnya 20, 3 kali 10 hasilnya adalah 30. Hasil perkalian dari pecahan tersebut adalah 20 per 30. Nah, 20 per 30 ini kita sederhanakan ya. Kita cari nilai FPB-nya 20 dan 30. Dengan kita bagi dengan salah satu bilangan prima ya. Kalian harus hafal dengan bilangan prima. Kita bagi langsung bagi 2. 20 bagi 2 10, 30 bagi 2 hasilnya 15. Nah, 2 ini kita beri lingkaran, beri tanda ya, karena kedua bilangan bisa dibagi angka 2. Kemudian kita lanjut ke kita bagi 2 lagi, 10 bagi 2, 5, 15 bagi 2, tidak bisa, kita tulis saja angka 15. Nah, angka 2 berikutnya jangan kalian lingkari ya, karena salah satu angkanya tidak ada yang tidak bisa dibagi angka 2, yaitu 15. Kemudian kita bagi langsung bagi 5 saja ya. 5 bagi 5, 1, 15 bagi 5 hasilnya 3. Nah, 5 tersebut yang berwarna merah kita beri lingkaran, kita beri tanda untuk memudahkan mencari nilai FPB. Nah, karena sudah ada yang berubah menjadi angka 1 bilangannya, maka nilai FPB-nya yang sudah kita beri tanda yaitu 2 dan 5. 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Maka 20 per 30 ya, pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi angka 10. 20 bagi 10 hasilnya adalah 2. 30 bagi 10 hasilnya adalah 3. Maka hasil akhir dari 1, 2 per 3 dikali 0,4 adalah 2 per 3. Ya, seperti yang saya katakan, 2 per 3 ini kalian boleh ubah ke dalam bentuk desimal atau boleh ke bentuk persen, silakan. Asalkan kalian paham dengan bentuk-bentuk atau paham dengan berbagai bentuk pecahannya ya, jika kalian ubah. Nah, mungkin ini saja penjelasan dari saya. Terserah kalian menggunakan cara yang mana ya. Boleh kalian kalikan terlebih dahulu baru kalian sederhanakan, atau kalian sederhanakan dulu baru kalian kalikan ya. Itu apa ya, terserah kalian ya, kalian yang memilih ya. Apapun caranya itu pasti hasilnya sama ya, asalkan jangan membuat kalian susah. Cari yang menurut kalian mudah dari penjelasan video penjelasan saya ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ulang kembali jika kalian belum memahami penjelasan dari saya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.